Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah sedimentologi. Kali ini kita masuk ke bahasan tekstur batuan sedimen. Jadi ini adalah video untuk melengkapi materi kuliah yang ada di Learning Management System IST Akprin Yogyakarta. Jadi tekstur batuan kali ini akan kita bahas secara lebih mendalam dibandingkan dari tekstur batuan sedimen yang kita bahas pada kuliah petrologi misalnya. Jadi kita akan bahas lebih detail bagaimana tekstur sedimen ini nanti kita aplikasikan pada analisis-analisis yang berkaitan dengan ilmu sedimentologi. Karena sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ilmu sedimentologi itu berkaitan dengan cabang ilmu yang lainnya. Pengertian dari tekstur batuan sedimen sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar mineral atau butiran pada batuan sedimen. Jadi ini menjelaskan detail dari butiran atau mineral pada batuan sedimen. Nanti kita lihat bahwa ternyata tekstur batuan sedimen itu dapat menjadi salah satu klasifikasi paling dasar untuk membagi kelompok batuan sedimen. Nah, sebelumnya kita akan melihat bagaimana dimensi dari bahasan tekstur batuan sedimen ini. Pertama di sini pada batuan sedimen kita akan sering menjumpai struktur-struktur geologi pada daerah-daerah yang aktif atau tektoniknya masih aktif. Ini adalah contoh bagaimana satu lapisan batuan yang harusnya dia horizontal, dia lurus, tapi ternyata dia mengalami perpindahan atau kita sebut sebagai offset. Yang satu lapisan berada di sini, lapisan lainnya berada di bawah, bergeser. Ini berarti yang sebagian sini adalah hanging wall, bagian ini adalah footwall, di mana hanging wall bergerak turun sehingga ini disebut sebagai sesar turun atau patahan turun atau sesar normal. Nah, ini adalah cakupan dari struktur geologi. Jadi dia menjelaskan singkapan yang luas, singkapan yang besar. Nah, bagaimana cakupan mengenai struktur batuan sedimen? Kita lihat yang kotak putih ini. Jadi struktur batuan sedimen dia menjelaskan hubungan antara kelompok butiran atau kelompok mineral dengan kelompok mineral atau butiran yang lainnya. Nah, kelompok yang ini dia menunjukkan butiran yang kasar, kelompok yang ini menunjukkan butiran yang halus, sehingga dia terjadi perbedaan. Ini yang disebut sebagai struktur batuan sedimen. Pada kasus ini adalah struktur batuan sedimen berupa perlapisan. Ya, ini adalah perlapisan. Nah, kemudian bagaimana bagian dari tekstur batuan sedimen ya? Tekstur batuan sedimen ada di kotak merah ini. Kita akan bahas lebih detail dari satu kelompok butiran itu tadi. Kita akan bahas bagaimana hubungannya antara satu butiran dengan butiran yang lain. Bagaimana hubungannya antara satu mineral dengan mineral yang lain. Ini adalah skop atau cakupan yang dibahas pada tekstur batuan sedimen. Baik ini klastik maupun non klastik. Kita membahas single partikelnya. Jadi setiap partikel kita bahas secara detail. Itu yang disebut sebagai tekstur batuan sedimen. Nah, nanti tekstur ini dia bisa menggambarkan banyak hal. Bisa menggambarkan mekanisme transportasinya, bisa menggambarkan energi yang terjadi pada saat pengangkutannya, bisa menggambarkan viskositas dari fluida atau agen geologi yang membawanya, bisa menggambarkan lingkungan pengendapannya, kondisi lingkungan pengendapannya. Itu yang akan kita bahas pada kuliah sedimentologi ini. Jadi bagaimana tekstur sedimen nantinya akan menjelaskan hal-hal tersebut. Pertemuan ini adalah pengantar bagaimana kita mengidentifikasi tekstur batuan sedimen sebelum ke pertemuan berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal bahwa tekstur batuan sedimen adalah klasifikasi paling dasar dari batuan sedimen, di mana ini digambarkan cukup baik sekali oleh Nichols tahun 2009. Sedimentary rock secara dasar dibagi menjadi dua, klastik dan non-klastik. Apa bedanya? Keywordnya ada di klastik. Klastik ini adalah butiran, kelas ini adalah butiran. Klastik it means berbutir.
non klastik itu berarti tidak berbutir. Nah, saat kita membahas batuan klastik harus ada butiran yang dibahas, mulai dari bentuknya, mulai dari ukurannya, sampai kemasnya, sampai nanti keseragaman atau sortasi dari si butirannya. Masing-masing dari komponen itu dia akan menggambarkan bagaimana mekanisme pengendapannya, bagaimana lingkungan pengendapannya, bagaimana energi dari si agen geologi yang membawa si material tersebut menuju ke depositional system tertentu. Jadi klasifikasi paling dasar dari batuan sedimen adalah dari teksturnya. Pertama adalah yang klastik, kemudian yang non klastik. Nah, kemudian di sini Nichols membagi lagi. Klastik ini nanti ada yang mirip berbutir, tapi dia bukan hasil rombakan. Dia berasal dari material letusan gunung api. Itu yang kita sebut sebagai vulkanik klastik. Dia berbutir tapi materialnya berasal dari gunung api, bukan rombakan batuan yang lain. Misalnya batuan beku yang sudah ada kemudian lapuk, tererosi, kemudian tertransportasi. Nah, itu bukan material vulkanik klastik. Vulkanik klastik materialnya adalah hasil letusan. Jadi misalnya saat ini Merapi meletus misalnya. Nah, dia meletus, dia mengeluarkan abu, dia mengeluarkan litik, dia mengeluarkan bom magma. Abu, litik, dan bom itu adalah butiran yang dikeluarkan oleh letusan gunung api, sehingga butiran itu menyerupai butiran hasil rombakan dari batuan lain. Nah, itu kenapa disebut sebagai vulkanik klastik. Dia kelas yang berasal dari sumber vulkanik. Ya, jadi bisa dibedakan sekarang. Kalau dia murni dari vulkanik, berarti dia adalah vulkanik klastik. Nah, sekarang ada yang berasal dari jenis klastik. Dari jenis klastik adalah material hasil rombakan batuan lain yang sudah ada. Rombakan batuan lain yang sudah ada, misalnya batuan beku, lapuk, tererosi, kemudian terendapkan pada satu lingkungan tertentu. Batuan metamorf, lapuk, tererosi, terendapkan pada satu lingkungan tertentu. Batuan sedimen sendiri, lapuk, tererosi, kemudian terendapkan pada satu lingkungan tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai heterogeneous klastik. Nanti kita hanya membagi ukuran butirnya dulu paling pertama. Ada ukuran mud, ada ukuran sand, ada ukuran gravel. Mud dia akan menghasilkan mud rock. Kalau dia lebih detail pembagiannya lagi, dia akan menghasilkan clay stone atau siltstone. Kemudian nanti ukuran pasir dia akan menghasilkan sandstone. Ukuran gravel dia akan menghasilkan konglomerat apabila bentuk butir dari si fragmennya adalah membundar. Namun jika bentuk butirnya adalah meruncing, maka dia akan kita sebut sebagai breksi. Kemudian ada batuan karbonat. Nah, ini nanti unik, kita bahas setelah kita membahas non klastik. Nah, non klastik di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah evaporite, yang kedua adalah chemical. Evaporite ini didominasi oleh batuan-batuan yang berada di lingkungan arid. Jadi dia proses evaporasi dari yang tadinya undersaturated, tidak jenuh, kemudian dia mengalami evaporasi di mana H2O akan menguap dan dia akan menyisakan larutan-larutan yang jenuh atau oversaturated, sehingga dia bisa presipitasi menjadi satu batuan tertentu. Contohnya adalah halite rock atau batu gamping kristalin. Kemudian yang jenis lainnya adalah seperti batu bara, ironstone, phosphate, dan siliceous deposit. Ini non klastik. Contohnya siliceous deposit apa? Rijang misalnya. Dia adalah siliceous deposit, tapi dia tidak berbutir. Nah, kemudian kita masuk ke jenis karbonat. Karbonat ini dia unik. Jadi karbonat ini ada yang klastik, ada yang non klastik. Bagaimana dia bisa jadi klastik? Nanti kita akan bahas pada klasifikasi Dunham, MDN Cloven, dan paling dasar adalah Grabau. Jadi dia menjadi klastik saat material penyusunnya adalah autotonus. Autotonus itu artinya fosilnya biokonose. Biokonose itu dia hidup di situ, dia mati di situ, kemudian terbatukan di situ, mengalami pembatuan di situ. Itu yang kita sebut sebagai autotonus. Berarti dia masih in situ,
itu yang kita sebut sebagai carbonate factory, atau kita sebut sebagai bone stone, atau kita sebut sebagai batu gamping terumbu. Tapi saat terumbu tersebut pecah, terumbu tersebut tertransportasi, itu artinya dia sudah menjadi material klastika, dia sudah menjadi butiran. Butirannya berupa fosil. Nah, butiran ini tadi dia akan menjadi penyusun batuan sedimen klastik karbonat. Batuan sedimen karbonat klastik. Jadi batu gamping tidak hanya non klastik tapi bisa juga klastik. Kalau di klasifikasinya Grabau dikelompokkan berdasarkan ukurannya, ada kalsilutit, kalkarenit, kalsirudit. Nah, itu adalah yang klastik. Sementara yang non klastik adalah batu gamping terumbunya. Jadi terumbunya pastikan bahwa dia masih in situ. Dia masih terlihat struktur tumbuhnya. Bentuknya masih utuh-utuh. Nah, itu berarti dia masih in situ. Tapi kalau dia terumbu tapi dia pecah, pecahan tersebut tersimpan pada satu lingkungan pengendapan, maka dia disebut sebagai batu gamping plastik atau batuan karbonat plastik. Nah, ini pembagian lebih detailnya nanti kalian bisa baca di materi yang sudah saya bagikan. Tekstur batuan sedimen plastik. Nah, sekarang kita membahas khusus ke batuan sedimen plastik. Batuan sedimen plastik terdapat 4 komponen utama. Jadi ini komponen inti yang harus kalian pahami bagaimana kita mengidentifikasinya. Yang pertama adalah ukuran butir. Kedua adalah bentuk dari butir tersebut atau kita sebut sebagai derajat kebundaran atau roundness. Kemudian derajat pemilahan atau sortasi atau keseragaman. Kemudian kemas atau fabrik, bagaimana hubungan satu butir dengan butiran yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas dulu dari ukuran butirnya. Kita bahas dulu apakah ukuran butir tersebut bisa seragam ataukah berbeda-beda. Nah, pada kasus ini ada ukuran butir yang besar, lebih besar dari 2 cm, lebih besar dari 2 mm, lebih besar dari ukuran pasir, maka kita sebut sebagai fragmen. Yang lebih kecil kita akan sebut sebagai matriks. Kemudian apakah semen itu butiran? Bukan. Semen adalah chemically precipitated mineral material. Ya, jadi dia yang mengikat antar butiran tersebut. Semen bukan butiran. Meskipun semennya kalsit, tapi dia bukan butiran. Nanti saat praktikum mineralogi optik kalian akan melihat bagaimana perbedaan semen dengan butiran tersebut. Nah, ini adalah klasifikasi dari ukuran butir. Saya yakin kalian sudah familiar sekali dengan klasifikasi dari Wainwright ini, di mana kita membagi secara garis besar menjadi 3, yaitu ukuran mud, kemudian ukuran sand, kemudian ukuran gravel. Nah, jadi ini adalah gambarannya. Mud ini adalah ukuran lempung sampai lanau, kemudian sand ini mulai dari very fine sampai very coarse, kemudian gravel ini mulai dari granule sampai boulder. Nanti bedanya saat dia menjadi batuan adalah sand akan menjadi sandstone, clay bisa jadi claystone, bisa jadi siltstone, atau kalau ukurannya tidak bisa terpisahkan dengan baik atau dia memiliki campuran mulai dari lempung sampai lanau, maka kita akan sebut dia sebagai mudstone atau mud rock. Kemudian saat dia ukurannya pasir, maka kita akan sebut dia sebagai sandstone. Nah, saat ukurannya gravel, di sini ada perbedaan. Nanti kita bisa sebut dia sebagai konglomerat atau sebagai breksi seperti yang sudah kita bahas tadi di depan. Sekarang bagaimana kita untuk mengidentifikasi ukuran butirnya? Untuk mengidentifikasinya, yang pertama, jika batuan tersebut belum mengalami litifikasi, maka ukuran pebble sampai boulder bisa kita lakukan pengukuran langsung seperti yang kalian lakukan pada praktikum morfometri, jadi mengukur butiran. Nah, itu bisa kalian ukur langsung menggunakan jangka sorong atau menggunakan micrometer scope.
Kemudian saat ukurannya silt sampai granul, kalian bisa menggunakan metode sieving atau pengayakan seperti yang kalian lakukan pada analisis granulometri. Kemudian saat ukurannya clay, kalian bisa menggunakan pipette analysis, sedimentation balance, atau electroresistance. Nah, tapi berbeda saat ukurannya batuan tersebut sudah mengalami litifikasi. Material sedimen tersebut artinya sudah menjadi batu. Cara mengukur yang ukuran pebble sama boulder itu masih sama, bisa diukur secara manual langsung. Tapi saat ukurannya silt sampai granul, maka kalian membutuhkan thin section untuk mengukur, sayatan tipis untuk mengukur, image analysis. Dan saat ukurannya clay, maka kalian membutuhkan alat yang disebut sebagai scanning electron microscope. Jadi itu menggunakan elektron mikroskop untuk mengukur ukuran butirnya, melihat bentuk butirnya. Nah, ini bagaimana kita mengidentifikasi ukuran butir berdasarkan dari ukurannya. Komponen kedua setelah ukuran butir adalah bentuknya. Bagaimana bentuk butir tersebut atau kita sebut sebagai kebundaran. Di sini kita bisa lihat secara subjektif, secara visual, bagaimana membedakan bentuk butir mulai dari yang very angular sampai well rounded. Jadi jangan dibayangkan bahwa well rounded itu hanyalah ukuran di mana bentuk butir membundar seperti bola. Jadi well rounded juga bisa ellipse. Sama halnya dengan angular. Saat dia membentuk bola tapi ujungnya masih runcing-runcing, itu kita sebut sebagai angular. Ini adalah gambarannya. Jadi ini yang rounded, yang dia sudutnya sudah sangat sedikit sekali, sudah hampir tidak ada sudutnya. Kemudian ini yang rounded, dimana kita sudah lihat jarang sekali sudut di permukaan butirannya. Dan ini yang well rounded, kalian bisa lihat bahkan bentuknya tidak membundar sama sekali, tapi permukaannya sudah halus, sudah tidak ada sudutnya sama sekali. Nah, ini adalah well rounded. Kemudian bagaimana yang ini? Di dalamnya ada yang tajam-tajam. Nah, saat dia menjadi satu partikel seperti ini kita sebut sebagai ukuran gravel. Kita sebut sebagai ukuran gravel. Tapi saat kita pisahkan di dalamnya, nah berarti ini adalah batuan yang menjadi butiran, pecahan batuan yang menjadi butiran. Ini juga sama, batuan beku yang pecah menjadi butiran. Ini juga sama, batuan beku yang pecah menjadi butiran. Jadi butiran itu bisa batuan yang berukuran kecil, bisa mineral tunggal. Jadi jangan bingung ya. Nah, saat ini nanti berkumpul menjadi satu, nah dia bisa menjadi satu batuan lagi yang kita sebut sebagai konglomerat. Tapi saat ini menjadi butiran tunggal seperti ini, kita identifikasi batunya, maka kita akan sebut dia sebagai breksi karena di dalamnya ada fragmen-fragmen yang ukurannya, yang bentuknya meruncing. Nah, ini adalah yang angular, mulai dari subangular, dia mulai memperlihatkan sudutnya, sampai yang very angular, dia sudutnya sangat tajam sekali. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk butir? Pertama adalah bentuk asal butirannya, kemudian struktur dari butirannya, kemudian adalah daya tahan dari butirannya. Jadi berbeda resistensi dari mineralnya, maka jika dia tertransfer pada jarak yang sama, dia akan menunjukkan bentuk butir yang berbeda. Kemudian macam gaya yang bekerja, apakah dia terbawa oleh media air atau oleh media angin. Kemudian sifat gaya yang bekerja, apakah dia menerus atau temporer. Kemudian lamanya gaya yang bekerja, itu yang mempengaruhi bentuk dari si butirannya. Kita sudah bahas kemarin di waktu media transportasi. Jadi saat dia tertransport secara rolling, maka dia akan terus-terusan tergesek di bawah
di dasar saluran. Nah, itu akan menyebabkan abrasi pada permukaan butirannya. Nah, itu akan menyebabkan dia semakin membundar, tergantung juga dari si daya tahan dari butirannya tersebut. Kemudian ini ada derajat pemilahan atau sortasi. Jadi Morris et Tucker tahun 2003 dia sebenarnya sebelum Morris et Tucker juga sudah ada yang memodelkan untuk sortasi. Jadi ini adalah very well sorted. Kalian bisa lihat di sini masih ada beberapa ukuran yang berbeda, tapi dia sudah relatif seragam ukuran butirnya. Jarak antar satu butiran, diameter satu butiran dengan butiran yang lainnya tidak terlalu besar. Kemudian ada well sorted, dia jarak yang kecil dengan yang besar semakin menjauh. Kemudian ada moderately sorted, dia jarak yang kecil dengan yang besar semakin jauh, menunjukkan kumpulan puncak-puncak yang berbeda nanti pada histogram butirnya. Kemudian yang poorly sorted, dia juga akan menunjukkan ukuran yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini ada puncak-puncak butirannya. Puncak-puncak butirannya di sini didominasi oleh butiran yang ukurannya sedang.